like, comment, and subscribe. Awak tunggu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Putra. Saya dari jurusan Sosiologi kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran kewirausahaan dari semester 1 sampai semester 14 yang didosenkan oleh Ibu Riau Suryawani. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Pengertian kewirausahaan adalah proses kemanusiaan, proses yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi yang baru atau hubungan-hubungan baru antara unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Ciri-ciri kreatif adalah mandiri, terbuka terhadap yang baru, percaya diri, berani mengambil risiko, melihat sesuatu dengan tidak biasa, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dapat menerima perbedaan, objektif dalam berpikir dan bertindak. Terdapat beberapa contoh kreativitas, yaitu kreativitas ide, kreativitas material, kreativitas spontan, kreativitas kejadian, kreativitas organisasi, kreativitas hubungan, kreativitas dari hati. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan, misalnya menghasilkan produk baru dengan cara baru pula, menemukan peluang besar baru dengan menghasilkan produk baru pula, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif, mendorong perilaku eksperimen, dan lain-lain. Terdapat beberapa karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan, diantaranya sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, keterampilan. Seorang wirausahawan, terlepas apakah dia bawaan sejak lahir atau dari proses pengembangan, pada umumnya memiliki ciri-ciri gemar berusaha, tegar walaupun gagal, percaya diri, mengelola resiko. Perubahan dipandang sebagai kesempatan, toleran terhadap banyaknya pilihan, inisiatif, kreatif, perfeksionis, memiliki pandangan luas, waktu adalah berharga, dan memiliki motivasi yang kuat. Dan di sini ada juga menurut para ahli, menurut Peggy dan Charles 1999, entrepreneur harus memiliki 4 unsur pokok: kemampuan membaca peluang, berinovasi, mengelola, menjual. 2. Keberanian mengatasi ketakutan, mengendalikan risiko, keluar dari zona kenyamanan. 3. Keteguhan hati, motivasi diri, persentage ulet, pantang menyerah, determinasi, teguh dalam keyakinannya, kekuatan akan pikiran, power of mind, bahwa Anda juga bisa. Kreativitas, peluang, experience. Menurut Edison, ada 3 pokok utama yang harus dimiliki. 1. Kenal diri. 2. Percaya diri. 3. Menjual diri. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dimiliki oleh entrepreneur: pengetahuan, kemampuan, pengalaman, jaringan, informasi, sumber yang ada, uang, bakat, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Waktu, masa depan, dan kesempatan, future and opportunity. 12 hal terkait dengan kewirausahaan: ketekunan, keyakinan, kemampuan menangkap peluang, relasi atau networking, penguasaan informasi, kemampuan membuat perencanaan. 12 hal terkait dengan kewirausahaan: kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengestimasi. 9. Kemampuan menghitungkan risiko. 3. Keberanian mengambil risiko. 11. Kemampuan menentukan skala prioritas. 12. Keberanian menunda kenikmatan. Jalan sukses bisnis: mau bekerja keras. Kerja keras adalah modal usaha dasar keberhasilan. Disiplin dan mengatur waktu, bekerja dan berusaha, berdoa. 2. Bekerja sama dengan orang lain. 3. Penampilan baik dan menarik, ditekankan pada penampilan perilaku, jujur, dan disiplin. Yakin, pandai memuat keputusan. 6. Mampu menambah ilmu pengetahuan, ambisi untuk maju. 8. Pandai berkomunikasi. Menjelaskan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan perekonomian nasional, internal, yaitu masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri. Faktor domestik antara lain krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah yang belum sempurna, aplikasinya isu-isu
dihindari. Isu-isu perdagangan bebas. Beberapa hal penting yang menjadi pelajaran dari krisis ekonomi 1998 yang lalu. 1. Membangun ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang dan impor. Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam krisis yang berkepanjangan. Pendekatan 2. Pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh, tapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh. Dari pelajaran di atas, maka harus dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah jauh. Salah satu bentuk akumulasi tersebut dengan muncul wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi UMKM. Menteri Negara Koperasi dan UMKM adalah usaha kecil, termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum, yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta, atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Usaha kecil dan mikro memiliki individu berbadan hukum, kekayaan bersih maksimal 200 juta, hasil penjualan nilai omset rata-rata 1 miliar per tahunnya. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta per miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Nilai kekayaannya usaha kecil dan mikro maksimal 200 juta, usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar, usaha besar di atas 10 miliar. Biro Pusat Statistik. Usaha kecil adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5-9% orang, termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Kualifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja, usaha kerja dan mikro 1-4 orang, usaha menengah 29-99 orang, usaha besar di atas 99 orang. Departemen Industri Perdagangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan mempunyai nilai penjualan 1 miliar atau kurang per tahunnya. Contoh-contoh UMKM: petani tuna lahan, nelayan tanpa perahu, industri kecil, rumah tangga, usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan, pengecer koran, dan seterusnya. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain masalah internal. 1. Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM. 2. Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. 3. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Masalah eksternal. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. 2. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. 3. Kurangnya dukungan. 4. Masih kurangnya pembinaan, bimbingan, manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi atau bisnis memiliki ciri spesifik. Seluruh ekonomi organisasi sangat sederhana, mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang lentur, memiliki hierarki manajemen yang kecil, sedikit aktivitas yang diinformalkan, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang memberikan perhatian terhadap karyawan, jumlah karyawan sedikit, pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan, sistem akuntansi kurang baik, biasanya bahkan tidak memiliki pembukaan. Faktor-faktor penyebab kegagalan sektor industri untuk berkembang. Faktor 1. Poor decision making ability, yakni lemahnya kemampuan dalam mengembali keputusan. 2. Manajemen implementation, yakni tidak kemampuan manajemen. State of preparation, yakni kurang berpengalaman. Financial control, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan. 5. Continuation of working capital, yakni kemerosotkan posisi modal kerja. 6. Declining sales, artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan. 7.
klinis berbeda itu buruknya manajemen mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. Inflasi industri sebaliknya utang terus meningkat. Dalam lain yang mempengaruhi seluruhnya pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran atau mitos yang salah kaprah antara lain. Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi moral, dimensi material lebih pada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosial. Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas top down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah bottom up yang berasal dari aspirasi pembangunan tingkat grassroots. Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material fisik daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. Mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor tentu lebih baik daripada teknologi tradisional. 5. Mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien bahkan tidak efektif serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. 6. Mitos bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya. 7. Mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin. 8. Mitos bahwa efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumber daya masyarakat. Mitos bahwa sektor pertanian dan perbatasan dan pedesaan merupakan sektor yang inferior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga tidak perlu diprioritaskan pengembangannya. Mitos keseimbangan dalam akses dan kemungkinan sumber daya pembangunan merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan. Dan segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.